Udah lama rasanya nggak nonton film horor Indonesia yang burik. Dan akhirnya aku nonton lagi film horor Indonesia yang burik. Yes, let's talk about film horor Indonesia Dosen Gaib yang baru tayang di bioskop dan aku udah tonton. Untuk teman-teman yang belum tahu, film Dosen Gaib ini diangkat dari kisah viral di Twitter tentang beberapa orang mahasiswa yang harus kuliah malam dan ternyata dosen yang datang ke kelas dan ngajar mereka itu adalah hantu. Iya, kalau misalnya baca cerita yang di Twitter, itu berasa seremnya, berasa merindingnya. Tapi kembali lagi, yang namanya film lah yang diangkat dari kisah viral, apalagi kisahnya cuma sepenggal, itu memang agak rawan untuk dijadikan film. Kalau misalnya kita ngomong tentang KKN Desa Penari, itu kan juga diangkat dari film, bukan, itu kan juga diangkat dari kisah viral di Twitter. Tapi bedanya KKN Desa Penari itu kisahnya lengkap, terjabarkan, terstruktur. Ada permulaan, ada perkenalan karakter, ada puncak masalah, ada ending. Makanya KKN Desa Penari berhasil nih, film yang diangkat dari kisah viral. Nah, untuk Dosen Gaib, apakah berhasil untuk diangkat? Ya, untuk dijadikan sebuah film, ini berhasil. Film Dosen Gaib itu punya perkenalan karakter, itu punya permulaan masalah, itu punya konflik, punya penyelesaian. Memang, jadilah satu paket film yang diangkat dari kisah viral. Tapi apakah film ini berhasil sebagai film horor Indo? Menurut aku pribadi ya, ini masih kurang eksekusinya. Kenapa? Dibandingkan jalan cerita yang bagus dan oke, pembawaan horor yang menegangkan dan mencekam, perasaan greget yang dibangun pada penonton, semuanya terasa hampa. Karena film ini lebih menjual gore, darah-darahan, dan juga CGI. Yang penting di filmnya ada adegan cairan-cairan merah, ada adegan benda-benda melayang sendiri, itu udah bagus kok, kata sang sutradara. Mungkin ya. Karena untuk aku pribadi, film ini bener-bener flat. Walaupun acting pemainnya oke-oke semua, apalagi Maya yang harus acting depresi, diganggu, itu udah dapat banget feel-nya. Tapi kayak banyak unsur-unsur horor di film ini yang dipaksakan. Banyak kegeregetan yang dipaksakan dan jadinya nggak natural. Banyak masuk akalan dari film ini menurut aku. Kalau misalnya kalian nggak sadar, ada satu adegan yang untuk aku pribadi itu sih adegan yang paling oke di antara semua jalan cerita. Itu adegan ketika si Maya keluar dari kamarnya, dia kamarnya tuh di lantai atas lah pokoknya. Nah, jadi naik dari tangga, naik dari bawah ke atas, jadi kamera nyorot dia, dan ternyata kamera itu berakhir dengan cermin di kotak P3K. Kalau misalnya kalian ingat, di Instagram sering tuh muncul videonya tentang gimana sih cara ngambil gambar kayak gini, yang awalnya kita ngira kamera nyorot pemain, ternyata kamera ini nyorot cermin kotak P3K. Kebayang nggak? Nah, itu sih adegan yang aku kayak, ternyata Indo juga bisa loh bikin adegan kayak gitu. Itu sih yang paling keren. Sisanya ya cuma adegan lari-larian biasa, teriak-teriakan, jump scare, hantu yang udah ketebak di mana jump scare-nya. Kalau misalnya kalian nanya apakah filmnya bagus, jawabannya biasa aja. Apakah filmnya worth it untuk ditonton? Enggak juga. Kalau mau nonton boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya aku rasa itu aja sih review singkat tentang film Dosen Gaib yang udah aku tonton. Rate dari aku untuk film Dosen Gaib 5/10. Untuk teman-teman yang udah nonton gimana? Apakah bagus atau biasa aja atau malah kurang serem? Komen pendapat kalian di bawah dan juga rate dari kalian.